Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ia Inilah Anak Allah. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 29b, 30 dan 34b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ia inilah Anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes membaptis dengan air sungai Yordan sebagai bentuk pertobatan untuk menantikan kedatangan Sang Mesias. Ketika Yesus datang kepadanya, segera ia memberi kesaksian bahwa dialah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini adalah sebuah nubuatan seorang nabi bahwa Yesus kelak akan dibantai seperti seekor domba yang tidak bersuara, dan ia akan dikorbankan untuk penebusan dosa sebuah orang. Lagi, ia mengatakan bahwa Yesus itu berbeda dari semua orang yang datang kepadanya untuk dibaptis, sebab ia yang pada kenyataannya lahir belakangan daripadanya, sesungguhnya ia sudah ada sebelum Yohanes dilahirkan. Apa maksudnya? Inilah kesaksian Yohanes bahwa dia adalah Allah. Ia inilah Anak Allah, pungkasnya dalam kesaksiannya. Saudara-saudari terkasih,
di hari pertama tahun yang baru, kita diingatkan akan peran serta Bunda Maria sebagai bunda yang telah melahirkan Yesus. Kemarin kita mendengarkan penangkalan Yohanes Pembaptis, apakah dia adalah Mesias? Dan katanya, aku bukan Mesias. Hari ini, Yohanes Pembaptis menunjukkan pada semua orang yang bertanya, siapakah Mesias itu? Ketika ia melihat Yesus, ia menegaskan bahwa dialah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yohanes menubuatkan bahwa Yesus itu bukan saja sekedar seorang Mesias, melainkan bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Nubuatan Yohanes ini mengarahkan pendengar Injil Yohanes pada kisah penyaliban Yesus kelak di kemudian hari. Yesus yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis menjadi sosok istimewa yang harus diperkenalkan kepada semua orang yang datang juga kepadanya, bahwa di tengah mereka telah hadir sosok mulia dan rendah hati. Ia datang untuk menyelamatkan umatnya, Israel. Saudara-saudari terkasih, Yohanes tidak hanya menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, namun ia ingin semua orang yang ada di situ lebih baik lagi mengenal dirinya. Dan Yesus, sang anak domba Allah dan Mesias yang diutus Allah. Yesus itu memang secara lahiriah adalah anak Maria yang lahir kemudian setelah dirinya. Secara kekeluargaan atau kekerabatan, Yohanes itu saudara tua atau kakak bagi Yesus. Namun, Yohanes mau semua orang juga mengenal Yesus. Tidak sekedar dari sudut pandang itu. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus telah ada sebelum dirinya. Bagaimana memahami hal ini? Yohanes mau menyampaikan dan menegaskan pernyataan pada awal Injilnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu,
ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes bab 1 ayat 5 sampai 9. Yohanes Pembaptis mau mengatakan kepada semua orang yang ada di situ bahwa Yesus itu berbeda sebab dia telah ada sebelum Yohanes dilahirkan. Ia menegaskan bahwa ia inilah anak Allah. Yohanes bab 1 ayat 35b. Saudara-saudari terkasih, pada hari ketiga tahun yang baru ini, kita diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itu memang firman yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan dialah anak Allah. Sejak awal pewartaannya, penginjil Yohanes mau menyadarkan para pendengarnya dan supaya mereka menerima Yesus sebagai anak Allah. Apakah ia adalah Mesias? Betul, sebab Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu lihat, tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mengapa? Sebab Dia itu adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Ia adalah terang yang menerangi dunia. Dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Sesungguhnya pada hari ini gereja sedang menarik perhatian kita pada sosok Yesus bagi Yohanes untuk bersaksi bahwa Yesus bukan saja seorang Mesias yang dijanjikan, melainkan bahwa Dia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia dan telah dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dan gereja menyebut dan memberikan gelar mulia kepadanya sebagai Bunda Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menebus dosaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesaksian Yohanes Pembaptis hari ini. Olehnya kami diteguhkan iman kami dan percaya bahwa Yesuslah anak Allah yang menebus dosa-dosa kami.
terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.